serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Tuhan izinkan kami berkumpul di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu hari-hari yang telah kami lalui dipenuhi dengan kasih karunia, kebaikan, berkat dan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami berkumpul, tidak ada agenda lain selain kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau bekerja lebih kuat lagi. Engkau ubahkan hati kami, Engkau ubahkan hidup kami. Dan biarlah apa yang kami nyatakan, kerinduan kami hanya menyenangkan hatimu, itu sungguh-sungguh terjadi. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkuasalah Tuhan, berdaulatlah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Karena kami ingin duduk diam dan membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang firman hidup itu bekerja dalam hidup kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pujian dengan seragamnya yang luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masih dalam tema pemulihan, ya. Masih dalam tema pemulihan. Subtemanya adalah mendengar suara yang benar, ya. Karena apa? Karena setiap hari sebagian besar kegiatan kita adalah kegiatan mendengar. Tapi sayang sekali, survei mengatakan bahwa di dalam komunikasi manusia, kemampuan manusia untuk mendengar itu adalah kemampuan manusia yang paling rendah. Bagi yang tiap malam nonton televisi, sekarang televisi itu didominasi dengan debat. Kita bisa melihat orang berebut untuk bicara dan tidak mau mendengar. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar adalah awal dari pemulihan. Hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang dicatat oleh Alkitab, hidupnya hancur lebur, kemudian dia terima pemulihan. Oke, kita baca dari Markus 5
ayat 24 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 24 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 24 sampai dengan 34, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, kira-kira kapan terakhir kali Bapak Ibu mendengar suara, mendengar sesuatu, dan itu mengenai hati? Barangkali minggu lalu ketika firman Tuhan disampaikan, atau sudah terlalu lama sekali. Begitu banyak suara-suara yang selalu kita dengar setiap hari. Tetapi ketika ada satu suara yang masuk ke dalam telinga, dia mengalir ke dalam pikiran, kemudian turun ke dalam hati, itu acap kali suara bekerja jauh lebih dahsyat, dan itu seringkali mengubahkan. Namun sayang sekali, kita itu seringkali mendengar, kalau bahasa Inggris itu ada dua macam mendengar. Yang pertama bahasa Inggris mendengar itu hearing. Itu mendengar, tapi ya gak sungguh-sungguh. Misalnya di sana kita mendengar suara motor, itu mendengar. Kalau bahasa Inggrisnya hear, mendengar gitu aja. Tapi bahasa Inggris yang kedua mendengar juga,
itu listen atau listening. Itu mendengar bahasa Indonesianya. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan sungguh-sungguh, diresapi, dipikirkan, itu yang disebut listening. Itu mendengar yang seharusnya. Kenapa mendengar itu penting? Mendengar itu menjadi bagian dari hidup manusia. Apa yang sering didengar manusia, itu yang mempengaruhi manusia. Tidak, kita kadang-kadang ditanya dan jawabannya itu nggak benar. Tapi karena sering kita lakukan, seakan-akan jawaban itu benar. Saya boleh tes? Boleh ya? Ini sering terjadi di gereja. Baru saja kita dengar pertanyaan ini. Ada amin? Amin. Pertanyaan saya, sekarang saya ubah. Ada waktu? Jawab. Ada waktu? Ada uang? Ada amin? Amin. Pertanyaannya, ada uang? Ada suara? Ada amin? Ya. Jadi kalau tanya ada amin, jawabannya amin itu belum jawab. Tetapi itu kita anggap benar karena itu seringkali kita dengar. Kalau dijawab yang benar ada amin, jawabannya ada. Bukti yang kedua. Apa kabarmu saudaraku? Luar biasa, ya. Seringkali kita mendengar tuh, apa kabarmu? Luar biasa itu bukan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini jawabannya baik atau buruk, sehat atau sakit. Luar biasa itu tambahannya. Luar biasa baik, Pak. Kalau sangat buruk, luar biasa buruk, Pak. Luar biasa itu jawab leveling, bukan keadaan. Ya, tapi karena selalu kita dengar, kita anggap jawaban itu benar. Ya, jadi hati-hati dengan pendengaran. Apa yang sering kita dengar itu menjadi spontan kalau ditanyakan. Saya tanya Pak Gembala ini tes. Pak Gembala, 2 tambah 2 berapa? 4. Gak mikir loh, langsung jawab 4. Karena apa? Karena Pak Gembala itu dari kecil sudah mendengar berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali 2 tambah 2 4. Dan itu menjadi refleks apa yang berkali-kali didengar. Itu menjadi jawaban bila itu ditanyakan. Jadi betapa pentingnya kita mendengar. Kalau kita punya anak, dia nakal, kita kasih tahu, kamu nakal. Kamu anak itu ya. Lama-lama dia beneran nakal loh. Maka di dalam ilmu parenting, dalam ilmu kita mendidik anak, nggak boleh ada kata-kata negatif. Karena itu yang didengarkan berhari-hari akan mempengaruhi hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau fokus pada satu kata, mendengar. Kalau kita kembali ke ayat kita dari perempuan tadi, mari kita baca kembali Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar. Inilah awal kehidupan dia berubah. Bapak Ibu, saya cerita latar belakang perempuan ini. Bapak Ibu pernah sakit 12 menit? Gak enak ya?
sakit 12 menit. Saya pernah ini luka dikit, 12 menit sembuh. Udah gak enak selama 12 menit ini. Kalau sakit kan gak 12 menit, tapi 12 jam. Gimana rasanya? Tersiksa bukan? Kalau gak 12 jam, 12 hari. Wow. Kalau 12 bulan, perempuan ini sakitnya 12 tahun. Dia pernah mendengar obati ke sana, dia ke sana dan tidak sembuh. Dia pernah mendengar obati di sana, dia ke sana dan tidak sembuh. 12 tahun. Dan penyakitnya itu bukan penyakit sembarangan untuk saat itu. Wanita pendarahan itu dianggap najis, aturan budaya saat itu. Dia harus dikucilkan. Dia nggak boleh bergaul dengan manusia lain. Bayangin ya, udah sakit, berobat kemana-mana nggak sembuh, hartanya habis, harapannya habis, semangatnya punah, masa depannya suram, dikucilkan, dianggap najis, disingkirkan dari masyarakat. Itu adalah penderitaan yang sangat amat. Fisik menderita, mental lelah, di tengah-tengah masyarakat dia ditolak, ekonominya pun hancur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama dengan kita. Kita yang punya masalah, kita yang lagi sakit, kita yang lelah mental, kita yang hampir putus asa. Kok enggak dipulihkan ya? Seringkali bukan karena Tuhan enggak mau memulihkan. Seringkali karena kita lebih mendengar suara-suara yang lain. Habis kamu memang orangnya kayak gitu sih. Habis kamu enggak bisa dikasih tahu sih. Ya kan? Kalau itu yang setiap hari kita dengar, ya udah kita menjadi orang yang putus asa. Sebenarnya bagi perempuan ini juga, bagi kita juga, masalah penyakit itu okay. Tapi lihat, dia dikucilkan, dia habis-habisan, ditambah lagi suara-suara masyarakat. Kamu banyak dosa sih, kamu orang najis sih. Demikian juga dengan kita, saudara. Hari ini firman Tuhan mengatakan ada kuasa dalam mendengar. Alkitab sudah menuliskan ini beribu-ribu tahun yang lalu. Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang hendak kita lihat. Kalau kita baca seterusnya, di situ akan dikatakan iman timbul dari pendengaran. Ini juga yang terjadi dari perempuan itu. Di ayat 37 Markus 5 tadi dikatakan bahwa perempuan ini telah mendengar tentang Yesus. Telah mendengar tentang Yesus. Telah mendengar tentang Yesus. Nah, karena dia mendengar tentang Yesus, maka imannya timbul. Ya, jadi di dalam Alkitab dituliskan iman timbul dari pendengaran, tapi nggak titik, koma, pendengaran akan Yesus. Sama. Hari ini Alkitab mengingatkan, kalau kita mendengar suara yang benar,
Maka seperti perempuan itu, iman kita timbul. Kembali ke Markus 5 ayat 27, karena ini penting banget. Kita akan mulai dari sana. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Barangkali dia mendengar Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu sangat mengasihi manusia, Yesus itu memberikan kasih tanpa pilih-pilih, Yesus itu tidak pernah menolak orang, Yesus itu mengasihi semua manusia, Yesus itu hadir untuk memulihkan. Barangkali suara ini baru dia dengar setelah 12 tahun mendengar suara-suara yang lain. Dan ketika dia memasukkan suara itu ke dalam hati dan pikirannya, disitulah terjadi proses pemulihan. Dari mendengar, imannya timbul. Dari imannya timbul, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, dia melangkah. Dia bertindak. Tidak mudah bagi seorang perempuan untuk mendekati Tuhan Yesus. Kenapa? Kita baca ayat sebelumnya. Tuhan Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Tuhan Yesus itu dalam keadaan berbondong-bondong dikelilingi oleh banyak orang. Dan orang-orang itu sehat-sehat, kuat-kuat. Dia 12 tahun sakit, fisiknya udah lemah. Semangatnya sudah nyaris habis. Tetapi ternyata mendengar yang membangkitkan iman itu selemah apapun tubuh menjadi kuat. Tinggal seberapapun persen harapan menjadi menyala kembali. Dia menerobos batas-batas. Dia menerobos budaya. Bahkan begitu nekatnya, dia sampai menerobos pagar-pagar aturan bahwa dia najis dan tidak boleh menyentuh orang. Imannya begitu kuat. Dan oleh iman itu, hidupnya digerakkan menuju pada pemulihan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bertanya, Pak, kenapa saya belum dipulihkan Tuhan? Mari kita koreksi hidup kita. Yang pertama, apakah kita mendengar suara yang benar? Yaitu suara tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, seberapa sering suara ini kita dengar sehingga mampu membangkitkan iman kita. Yang ketiga, kalau iman ini sudah bangkit, seberapa besar iman itu menggerakkan kita untuk mengambil tindakan. Karena orang seringkali mendengar, tapi mendengar suara yang salah. Atau mendengar suara yang benar, cuma sesekali aja. Misalnya setiap hari Minggu saja. Ibu bapak, saya setiap hari, saya di mobil saya, nanti boleh dicek, isinya itu satu USB, lagu rohani ratusan, ya, lagu rohani ratusan itu masuk, mulai di start dia bunyi sampai mana-mana. Misalnya saya ke Jogja sekian jam, 10 jam, itu lagu rohani terus, gak mau lagu yang lain. Di rumah dengerin ya khotbah-khotbah terus. Saya ingin memastikan telinga saya mendengar suara yang benar. Karena saya banyak melihat suara-suara yang tidak benar. Kalau kita buka handphone, itu suara-suara yang tidak benar jauh lebih banyak. Di dalam suara yang kita dengar itu ada kuasa. Ibu bapak, kalau kita lihat bola lampu,
Ya, ini mengubah dunia. Dulu belum ada. Seseorang menemukannya setelah 1000 kali gagal. Pada percobaan ke 1001 baru bolamnya nyala. Penemu itu bernama Thomas Alva Edison. Sekarang penemuan-penemuannya begitu banyak. Dia menjadi orang yang hebat. Pada waktu kecil, di sekolahnya dia adalah anak yang paling bodoh. Teman-temannya bilang, kamu itu bodoh, kamu itu bodoh, kamu itu bodoh. Gurunya bilang, kamu itu bodoh. Sampai gurunya nggak tahan lagi. Gurunya kirim surat ke orang tuanya. Dipanggil kasih tahu, kami nggak sanggup didik anak ini. Kasih surat pemberitahuan bahwa anak ini terlalu bodoh. Sehingga guru dan sekolah sudah menyerah. Ibunya baca surat itu, kemudian ngajak anak ini pulang. Sampai di rumah, anak ini tanya, apa isi pembicaraannya? Apa isi suratnya? Ibunya bilang gini, gurumu bilang kamu terlalu pintar. Ibu guru gak sanggup mendidik kamu karena kamu terlalu pintar. Oleh karena itu mulai hari ini kamu gak usah sekolah, di rumah saja ibu yang didik kamu. Dia belum puas karena suaranya beda ini dengan suara-suara yang baru dia dengar. Apa isi surat itu? Dibacakan surat itu, tapi dirubah sama ibunya. Thomas Alva Edison adalah anak yang terlalu pandai sehingga tidak bisa di sekolah biasa. Dia harus dididik secara khusus karena terlalu istimewa. Dia terlalu hebat. Sekolah nggak bisa mengikuti kehebatannya. Tiap hari dia dididik ibunya, selalu dikatakan kamu anak yang pandai, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Suara-suara yang masuk di Thomas Alva Edison diubah dari suara-suara negatif menjadi suara yang benar. Dan ini adalah suara yang benar. Karena ternyata memang begitu dewasa, Thomas Alva Edison menjadi orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat. Dengan begitu banyak penemuan yang berguna bagi dunia. Dari mendengar, melangkah, dan perempuan itu terima pemulihan. Ketika perempuan ini melangkah, bertindak, menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Fisiknya sembuh. Ketika fisiknya sembuh, dia senang, jiwanya sentosa. Dia terima damai sejahtera. Tapi tetap statusnya adalah orang yang dikucilkan. Markus 5 ayat 34 sebagai mengakhiri firman Tuhan. Kita kembali Markus 5 ayat 34. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku. Orang yang identitasnya sudah rusak karena sakit, diperbarui oleh Tuhan Yesus. Orang yang najis diubah menjadi anak Tuhan. Orang yang tersingkir menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang gak punya siapa-siapa, sekarang dia jelas dimiliki oleh Tuhan. Jadi dia terima pemulihan, bukan cuma sehat saja, tetapi pemulihan dari Tuhan itu selalu lengkap. Tubuh sehat, jiwa sehat, roh yang sehat. Status ekonomi pasti pulih, status sosial pasti pulih, status kesehatan pasti pulih, status dalam masyarakat pasti pulih. Itu kalau Tuhan sudah memulihkan. Bapak Ibu, mau dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Mau dipulihkan oleh Tuhan? Amin.
Kuncinya yang pertama, ubah apa yang kita dengar. Mendengar yang benar, jangan yang lain. Kurangi suara-suara yang melemahkan, ganti suara-suara yang merusak, isi dengan firman Tuhan, isi dengan mendengar puji-pujian, terus-menerus, isi dengan firman, isi dengan pujian, dengarkan terus-menerus, sampai kita timbul semangat, timbul iman yang menyala-nyala. Dan ketika itu kita harus pegang teguh, kita harus percaya sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk memulihkan kita. Masalahnya adalah kita, bukan Tuhan. Tidak masalah bagi Tuhan, kita punya masalah. Sekali lagi saya ulang, bagi Tuhan tidak masalah kalau kita punya masalah. Karena Tuhan begitu mudah untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan begitu mudah untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi bagi Tuhan tidak masalah kalau kita punya masalah. Bagi Tuhan kita itu makhluk yang disayangi. Bagi Tuhan kita manusia yang dicintai. Bagi Tuhan kita itu biji matanya yang dipelihara terus. Kalau kita nggak mau mendengar suara Tuhan, kalau kita tidak percaya penuh kepada Tuhan, bagi Tuhan itu adalah masalah. Kesimpulannya, siapapun dari kita kalau merasa punya masalah, dengar firman Tuhan. Bagi Tuhan, masalahmu bukan masalah. Karena bagi Tuhan, Tuhan ingin engkau mendekat, mendengar suaranya, dan percaya, lalu bertindak. Ketika itu kita lakukan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita ubah suara-suara dengan suara-suara khotbah firman Tuhan. Kita ubah suara-suara dengan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu kita percaya, kemudian kita melangkah, kita pun mau memuji Tuhan, kita pun mau membaca Alkitab, kita pun mau berdoa, dan itu kita lakukan berulang-ulang. Maka yang namanya pemulihan tidak soal nanti. Pemulihan tidak akan pernah ditunda. Pemulihan akan terjadi pada saat itu, seketika, tanpa pending, apalagi cancel. Itulah pemulihan sejati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan suara yang benar, sebab itu adalah awal pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita terima firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh terima pemulihan? Yang pertama, mendengar yang benar, yaitu mendengar suara kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang kita dengar itu kita masukkan di dalam hati, di dalam pikiran, supaya itu menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Setelah itu mari kita melangkah. Bagaimana Tuhan menuntut kita
Kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, kalau Tuhan artinya disenangkan, maka pemulihan menjadi milik kita. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Buka hatimu, arahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Engkau tegur kami untuk lebih fokus hanya mendengar yang benar, yaitu kebenaran dari firman Tuhan. Dan biarlah pendengaran akan firman Tuhan itu menimbulkan iman. Dan biarlah iman itu yang menuntun kami melangkah, menuntun kami bertindak. Dan pada saat itu kami mau bersorak-sorai kemenangan. Tuhan sudah memulihkan kami. Amin. Oleh karena itu izinkan hamba engkau urapi secara khusus. Hamba mau berdoa untuk pemulihan jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memulihkan berjuta-juta orang, Tuhan yang sama saat ini berdaulat untuk memulihkan kami jemaat di tempat ini. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, apapun beban kami, apapun situasi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemulihan, terima pemulihan dari surga, terima pemulihan. Roh Kudus, terus engkau menggerakkan hati jemaat. Tuhan Yesus, engkau bekerja lebih kuat bagi jemaatmu saat ini Tuhan, di dalam pergumulannya, di dalam melihat masa depan yang tidak baik-baik saja. Namun suara yang dengar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan, itu kami tangkap, kami terima. Terus kami percaya, kami mau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan, pemulihan adalah milik kami yang kau kerjakan, kau anugerahkan bagi kami. Pemulihan adalah kasih yang terindah, yang paling nyata, yang sungguh-sungguh terjadi bagi hati kami, bagi hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaatmu dipulihkan. Amin. Rumah tangga mereka dipulihkan, bisnis mereka dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan, kesehatan mereka dipulihkan. Tuhan jagai, Tuhan proteksi, supaya dari demi hari mereka menikmati kasih karunia, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan satu persatu, pribadi lepas pribadi, jemaat di tempat ini, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, seluruh jemaatmu, bahkan gereja ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang memulihkan kami. Amin.
Terima kasih atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.